Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin Allahumma Amin. Puja dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat kehidupan dalam keadaan beriman, taat, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah berkahi hidup kita dan kita dimatikan dalam keadaan iman Islam. Amin. Allahumma amin. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam juga untuk segenap pengikutnya dari masa sampai hari kiamat. Harapan kita kelak kita dapat syafaat, yakni pertolongan dan pembelaan Rasul, sehingga kita selamat dan bisa berjumpa Rasul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nabi bersabda, "Alu Muhammadin kullu taqiyyin." Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Maka mari kita bertakwa agar kita jadi keluarga besar Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kami hormati kepala sekolah, wakil, guru dan staf semuanya, yang kami sayangi anak kami, santri man satu salah panjang. Semoga Allah jadikan semuanya jadi anak soleh, pinter dunia akhirat. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang memang akan terjadi pada kita semuanya. Belajar tentang bagaimana kita mengurus jenazah. Karena kita pun akan jadi jenazah. Betul enggak? Ada pengen panjang umur? Ada yang mau panjang umur? Cung, yang panjang umur, yang mau panjang umur. Hah? Siapa yang mau panjang umur? Nah, Bapak tanya lagi, siapa yang umurnya 1000 tahun? Mau siapa? Hah? Katanya pengen umur panjang. Tak mau 1000 tahun? 500 tahun lah. Ada? Katanya pengen panjang umur 200 tahun. Ada? Kamu juga? Jadi maunya berapa? 100 tahun? Mau? Masya Allah. Emang panjang umur itu nikmat? Coba Bapak tanya, emang panjang umur nikmat? Tidak. Udah tua renta, badan bongkok, payah jalan, mata rabun, makan kacang tak dapat, ya, tersiksa, ya, makan hati. Maka bagus kita minta panjang umur dalam ketaatan kebaikan, ya. Yuk doa ya supaya panjang umur dalam kebaikan dalam ketaatan. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani
أعطيتني wa'til hayati وقت الحياة ala ta'atika على طاعتك wahsin amali واحسن عملي waghfirli. واغفر لي Amin. Ada kalimat wa'til hayati, ya Allah panjangkan umurku dengan ketaatan. Fima a'taitani, ya, umur panjang dalam keadaan taat beribadah, surga nanti. Baik, Bapak Ibu majelis urut dan anak kami, kita akan mulai memperhatikan atau mengkaji materi kita. Pertama, materi kita akan terbagi menjadi 4 bagian sebagai kewajiban kifayah terhadap orang yang meninggal atau jenazah. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Dan semuanya penting buat kita semuanya. Kadang ada orang meninggal di masyarakat, anaknya suruh mandikan, tak bisa, takut. So, mengkafani tak dapat, menguburkan tak mau, menyatakan tak dapat. Masya Allah. Maka kita harus bisa. Jika orang tua kita mati, maaf ya, mati itu bahasa Arab ya. Inna salati wa nusuki wa mayat. Mati itu bahasa Arab ya, bukan kasar ya. Jika orang tua kita meninggal, gitulah. Ya. Yang paling berhak adalah anak. Anak memandikan. Siapa memandikan ayah kita? Ya. Bapak tanya, siapa memandikan ayah kita? Ya. Kalau meninggal ya. Kalau belum jangan. Harus bisa ya, harus bisa. Terus menyolatkan, mengkafani dulu. Harus bisa juga. Ya, nanti kita akan belajar. Kemudian ketiga, menyolatkan. Ini terpenting. Karena salat bisa jadi syafaat. Andaikan orang itu kita mungkin misalnya banyak dosa, terancam neraka, maka salat jenazah kita bisa jadi syafaat, pembela, penolong. Insyaallah selamat. Apalagi kalau jumlahnya 40. Usahakan yang salat jenazah itu jumlahnya minimal 40. Jadi syafaat. Apalagi kalau 100, tapi ikhlas. Di masyarakat ada yang berbayar. Salat dibayar, habis salat kasih amplop, ada? Masih ada. Ikhlas saja lah, usah pakai amplop. Ngasih amplop nanti aja di belakang itu. Ya, Bapak pun kalau ceramah tak pernah menerima amplop. Saya buang amplopnya. Buang amplopnya, ambil uangnya. Menyolatkan, terus menguburkan. Ini banyak juga yang tak tahu bagaimana cara menguburkan mayat atau jenazah. Terus kita mulai belajar tentang menghadapi orang yang sakit parah, bahkan nazak, sekarat. Sekarat, bagaimana cara kita? Jangan panik ya. Sekarat atau nazak, atau orang kita ada sebut sedang ombak. Tahu ombak? Ini kan? Rumah sakit kita pergi ke ICU, ada monitor gambar ombak. Tanah masih hidup, jantung masih. Tapi kalau sudah rata, apa maknanya? Meninggal. Ada lagi koma. Tahu koma? Belum titik. Udah mati baru titik ya. Koma katanya. Iya, tak apalah. Nah, kemudian tentu ada sakit ya. Tentu ada sakit. Tak mungkin tak sakit. Cuma sakitnya ada yang lama, ada yang mendadak. Sakit sakaratul maut. Itu kata Nabi seperti disembelih. Sakit enggak? Andaikan kuat dan sakit disembelih, tak mati dia. Tapi siapa dapat menahan sakit disembelih pasti mati. Makanya kalau kurban kita, Nabi sunahkan saksikan hewan kurban dipotong ketika disembelih, bercucur air darahnya sampai lepas nyawanya. Saksikan, tengok, begitulah kita mati juga.
Ya. Takut? Bayangkan sapi disembelih, keluar darah, wah muncrat. Nah, terus ketika lepas nyawa, kata Nabi mengorok. Nah, kalian semua ngorok nggak? Ngorok nggak? Semuanya ngorok. Ya. Ngorok cuma ada yang pelan, ada yang kencang, ya. Ngorok. Gitulah kematian, mengorok. Macam sapi nak mati. Dan ngorok, barulah dia mati dia. Nah, makanya kita berhati-hati. Orang soleh itu tak sakit, sakitnya terlupakan. Ya, kenapa? Sebelum kita cabut nyawanya, malaikat memberikan gambaran tentang surga yang indah, bidadari yang cantik, senyum dia, padahal sedang dicabut nyawa. Seperti kisah Nabi Yusuf. Yusuf tampan, bagaikan malaikatnya, maka perempuan saya itu di kanan kiri berjejer membawa buah-buahan dan pisau. Jualnya manggil, Yusuf sini. Nabi Yusuf lewat. Nampaklah orang perempuan. Apa kata mereka perempuan yang sedang mengupas buah-buahan dan sebagainya? Alamak, ini manusia atau malaikat. Terpesona dengan ketampanan Yusuf. Maka mereka tak sadar. Mereka mengupas tangan-tangan mereka. Apakah mereka sakit? Tidak. Terlupa. Ini manusia atau malaikat? Masya Allah. Nah, kita pun kalau soleh ya kalau soleh ketika cabut nyawa, nampak gambar sudu. Masya Allah indahnya. Apalagi bidadari yang cantik, bidadari yang cantik. Senyum juga kita. Diajar saya sama bidadari, Masya Allah. Tak terasa sakitnya. Jika soleh, malaikat mencabut nyawa dengan pelan-pelan. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Terus alhamdulillah. Terus itu tentang bagaimana mereka mencabut nyawa. Ada yang pelan, ada yang keras, ada yang sopan dan garang. Ya, yang soleh lembah lembut. Izin dulu. Pelan-pelan. Kata Nabi seperti mengambil selembar rambut dari adonan tepung. Itu orang soleh. Pelan. Makanya ketika lepas nyawanya, ruhnya, matanya membelalak, mulutnya terbuka. Kenapa? Nampak ruhnya keluar. Tenang. Makanya orang meninggal pasti gini. Ya, pernah lihat? Kalau belum, inilah kita. Mata membelalak, mulut terbuka. Kenapa? Melihat ruhnya keluar. Tenang. Idza qubidur ruh tabi'ahul basar. Jika ruh keluar, diikuti pandangan matanya. Satu kali, satu tempatnya. Tapi orang jahat, Masya Allah, malaikat datang dengan garangnya, keluar api, busuk, sok kita. Sakitnya terasa seluruh badan. Na'udzubillah. Ya, ini gambaran kematian. Makanya orang sakit itu tolong bersabar. Kalau sampai masanya tiba, bila Israel terus jasad terbujur, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Masya Allah, begitulah mati. Makanya orang sudah mati dingin badannya, ya kak? Dingin sejuk sekali. Orang sudah meninggal sejuk. Coba pegang tangan kawannya, sejuk nggak? Sejuk nggak atau hangat? Hangat, hangat. Kalau sejuk bahaya nih. Nah, coba lihat slide-nya. Pertama, mentalkin. Sekarang dia ajarkan mengucap kalimat la ilaha illallah. Ke telinganya lembut, ya, tak boleh memaksa. Fulan ucapkan la ilaha illallah.
terus saja sampai dia mengucap. Kalau dia sudah mengucap, kata orang yang mau meninggal itu, lah, udah berhentilah, jangan diulang kembali, berhenti. Kenapa? Dia sudah mengucap. Tapi kalau kita ajar lagi, la ilah, kata dia, aku sudah ucap itu, marah dia. Maka kalimat terakhirnya bukan la ilallah, tapi aku sudah. Maka ulang lagi. Ya, kalau ada perkataan lain setelah kalimat la ilaha illallah, ulang lagi. La ilaha illallah. Perhatikan aja. Ketika nampak tak ada perkataan lain, sudah cukup. Ya. Terus menghadapkan mayat ke arah kiblat. Kemarin saya menyarankan ke yang bagian pengurusan jenazah, tolong Pak, kiblat jadi apa? Tak mau, tak Pak Ustaz. Terserah lah. Yang penting dah ngasih tahu ya. Jadi ke kiblat, maknanya kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miring ke kiblat. Ya, ke kiblat. Kiblat itu barat. Nyerong sedikit 20 derajat kiblat itu. Tak lurus ya, tapi mencong. Terus memejamkan matanya. Tadi kan mengaga. Tutup. Tutup ya. Matanya tutup, mulutnya ditutup. Nah, kalau memang terbuka, tutup, ganjil aja. Ikat. Ya. Kadang kembali buka, ikat aja, boleh. Terus melepas pakaiannya, ya pelan lepas. Ketika masih lembut jenazahnya, lepas biasa ya, miringkan, lepas kanannya. Terus kalau memang sudah kaku, tak bisa dibongkokkan badannya, tak bisa dibalikan, maka boleh digunting aja lah, biar gampang. Intinya tak boleh menyakiti mayat jenazah, tak boleh. Terus menjegerakan. Jadi usah tunggu lama. Ada nunggu anaknya datang dari Jakarta lama. Usah. Kenapa orang soleh itu minta segera dipercepat penguburannya? Kalau kita dengar, tapi tak dengar kita. Cuma kucingnya dengar, terus semuanya dengar. Mereka minta segerakan. Cuma kita nggak tahu. Dilambat-lambat tak boleh. Ya, tak boleh. Disegerakan. Kemudian mengumumkan. Tiap hari dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itulah diumumkan ke masyarakat agar masyarakat tahu, terutama kerabat keluarganya ya. Pakai HP share boleh, silakan pengumuman. Tapi jangan sampai ketika mayat dikafani foto share, ketika mayat dikuburkan foto share, salah. Ya, berlebihan memang. Ketujuh, melunasi hutang mayat. Nabi ketika ada sahabat meninggal, Nabi hadir, bertanya Nabi ketika hendak disolatkan. Apa kata Nabi? Apakah jenazah ini punya hutang? Masya Allah. Apakah jenazah ini punya hutang? Ada, punya. Aku tak salatkan. Nabi tak mau menyalatkan ketika jenazah punya hutang. Bayangkan. Biasanya sahabat Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf langsung dia, ya Rasulullah, hutang almarhum aku tanggung. Baru Nabi salatkan. Itulah hutang bahaya. Makanya ayat terpanjang, ayat paling panjang dalam Quran masalah utang. Sehalaman satu ayat masalah hutang rupanya. Kenapa? Urusannya panjang, tak selesai dengan kematian, tetap sampai di akhirat ditagih. Maka tolong jangan berhutang nanti ya. Jangan berhutang. Siap? Kamu jadi pejabat, kamu jadi ASN, jangan langsung SK di Gadai ke bank. Nyilir banget. Aduh. Tak apalah, darurat kayaknya. Tapi nanti kalian kalau bisa janganlah. Kenapa berat? Mati masih punya utang, ditagih di akhirat tuh. Kita nak masuk surga karena banyak pahala kita, rajin sholat, segala macam. Masuk surga,
Lu sama susu ya, kamu punya utang sama saya, bayar. Ah, iya, bayar. Pakai apa? Tak mungkin pakai rupiah, pakai ringgit tak ada. Ada pakai pahala. Pahalanya banyak, akhirnya dipakai bayar utang. Rugi kan? Rugi. Udah habis pahalanya, masih ada lagi. Fulan, kau punya utang bayar. Aku habis pahala. Digantilah. Dosa si orang dihutangi dikasih ke yang berhutang, tak jadi surga, jadinya ke neraka. Masya Allah, na'udzubillah. Makanya Nabi mengajarkan tiap salat sebelum salam doa supaya bebas dari hutang dan dosa. Yaudah, lagi-lagi baca doanya. Atau ada yang tahu nggak doa supaya bebas hutang? Ada? Cung? Silakan. Itu supaya yang kita makan halal semua, tak ada yang haram ya. Kan? Yang lain ada? Yuk sama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari masalah utang dan dosa. Amin ya. Itu dua penghalang surga tuh. Punya dosa, punya utang. Tak punya dosa, punya utang, terhalang. Maka hati-hati, dua hak. Berikutnya hukum. Oh ini udah. Ini masalah hukumnya. Masalah hukum mayat dewasa muslim, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ada orang penyakit menular, ada hancur tubuhnya, ada hukumnya ya, ada wajib, ada haram, ada boleh. Silakan dilihat grupnya. Terus Pak, terus syarat-syaratnya. Syarat-syarat memandikan. Pertama, beragama dua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Misalkan di pesawat kecelakaan ya, ada sedikit tubuh, boleh di syarat memandikan. Yang ketiga, bukan mati syahid. Orang mati syahid kelebihan tak payah dimandikan, langsung kubur aja. Kenapa? Dia jamin masuk surga, dijamin surga. Terus yang paling utama memandikan dan mengkafani jenazah laki-laki ada yang diberi wasiat. Misalkan bapaknya sebelum meninggal wasiat, nah kalau ayah mati tolong ya kamulah yang memandikan, mengkafani, imam salat jenazah ayah dan ikut menguburkan. Masya Allah, laksanakan ya. Terus yang penting laki-laki harus laki-laki juga, perempuan harus perempuan juga ya. Kenapa? Kalau jenazah perempuan dimandikan laki tak boleh. Maka nomor duanya, jenazah perempuan boleh dimandikan ibunya, neneknya, keluarga terdekat, atau suami boleh, atau sebaliknya. Ketiga, orang tua boleh memandikan anaknya, atau sebaliknya. Terus jika tidak menemukannya jenis, mayat boleh ditayamumkan. Ini hadisnya sebelah. Aqallu ghusli ta'mimul badani bil ma'. Paling sedikit memandikan itu adalah dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Ini cara memandikan. Jadi walaupun sedikit air gunakan saja untuk memandikan mayat. Nah, terusnya adalah pertama ketika memandikan ya, awali dengan menghilangkan najis yang ada dalam tubuh. Pelan diurut pelan-pelannya dari perut, dada, perut ke bawah. Urut, pakaikan sarung ya, sarung tangan. Urut. Nah, kalau sudah meninggal itu gampang keluarnya kotoran tuh.
urut sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, maka kotoran kencing ataupun kotoran padat keluar ya, keluar. Terus menyiramkan air secara merata ke seluruh tubuh. Siram air. Pakai gayung terserah silakan, tapi yang penting rata. Nanti ada videonya ya. Nah. Terus dapat dikatakan telah dimandikan dan gugur kewajiban memandikannya. Nah, ini adapun cara memandikan sempurna ini ya, caranya. Yang berikutnya tata cara memandikan. Nampak nah? Pertama niat ya. Niat. Kedua niat itu letakkan mayat di tempat supaya apa? Supaya tak nyiprat ya ke yang memandikan. Dua, tempat tertutup ya. Kenapa aurat? Nah, ketiga, membersihkan kotoran mayit. Mayit didudukan kalau bisa, dudukkan ya, urut, miringkan ke belakang, ditopang dengan tangan kanan orang yang memandikan. Itulah biasanya ini urut. Mengurut sedikit, menekan perut sedikit, lalu membasuh air ke sebagian kemaluan. Nah, kemaluan dulu bersihkan. Ingat ya, pakai sarung tangan. Ya. Nah, terus setelah kemaluan bersih, membasuh dubur, kubul. Tahu kubul? Apa? Lawannya kubur ya. Lawannya dubur, kubul. Kubul depan, dubur belakang. Artinya tuh, kubul depan. Hingga bersih. Lalu memulai memandikan mayat dengan membersihkan mulut dan hidung. Mulut dulu dan hidung. Mulut bersihkan dulu, hidung ya. Kemudian muka secara keseluruhan. Nah. Kemudian mewudukan. Wudu ya. Jadi biasa muka, tangan, kepala, kaki diwudukan dulu. Nah, setelah diwudukan hati-hati ya. Apalagi setelah dikafani, jangan sampai ada orang asing yang bukan mahram menyentuhnya. Kenapa? Batal nanti. Ya. Nah, dengan air bersih bagian depan tubuh yang dari yang dekat dengan wajah. Nah, disunahkan mengulangi bahasan bilangan ganjil 1, 3 ganjil ya. Nah, sama dengan buka puasa ya. Buka puasa pun ganjil. Misal kurma 1. Kalau kurang 3, kalau kurang juga kalau kolak 1 sendok kurang, 3 sendok kurang, minum 1 gelas kurang. Nah, pernah itu enggak makan 1, 2 pernah? Nah, selingan sedikit. Ketika doa makan tuh, kebanyakan orang pakai terbalik. Ya, ketika makan baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sunahnya adalah baca doanya dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, baru bismillah. Bismillah. Tiap suap. Paham? Jadi baca doanya dulu, Allahumma barik lana, terus bismillah sambil sok. Bismillah. Nah. Sama dengan puasa juga. Doa puasa apa buka? Doa buka? Ada yang lain enggak? Terus? Saya kasihlah dia. Amir. Lumayan. Silakan. Dapat hadiah. Tahu artinya? Telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokanku, dan telah ditetapkan pahalaku. Itu doa yang lebih baik ya. Boleh kalau kumalakam sumtu, tapi yang lebih baik adalah
Ibu adalah yang zahabaz zamau. Nama silakan. Artinya telah basah dan telah ditetapkan pahala, insyaallah. Iya. Tepuk tangan, sambut Allahu Akbar. Lumayan ya. Terus kembali ke fokus ke slide. Setelah dimandikan, maka tentu dikeringkan dengan anduk, ya. Anduk dikeringkan. Bagi mayat perempuan, rambutnya hendaknya dikepang. Tuh dikepang, dipintal ya, dipintal 3, ya. Belakang, tengah, kanan kiri. Ya. Terus setelah itu ditutup jenazahnya dengan kain yang bersih. Boleh nggak pakai kain merah, hijau? Boleh? Kata siapa? Kata Ustaz Budin? Ya, kata siapa boleh? Kain hitam? Boleh? Kata siapa? Tak berani. Sunnahnya pakai kain putih, putih ya, atau boleh kain ihram putih juga tuh boleh. Terus lagi mengkafani. Batas mengkafani sebenarnya. Batas minimal mengkafani adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala bila mayat tidak sedang ihram. Kalau sedang ihram dibuka, ya, tak boleh ditutup. Kalau tidak sedang ihram ditutup kepalanya. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana. Tak boleh kain dari sutra misalkan, tak boleh, itu mewah. Yang sederhana saja, ya. Nah, saya minta tolong baca sama-sama ya yang hadisnya, bisa? Ya, silakan 1, 2, 3. Sentak ya, sentak. 1, 2, 3. Sama-sama lah ya, sama saya. Albisu min siyabikumul bayadi. Oh, apa? Apa? Tanam balik. Fa innama khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Artinya, berpakaianlah kamu dengan pakaianmu yang berwarna putih. Karena pakaian putih itu merupakan pakaian terbaikmu, dan kafinlah mayatmu dengan kain putih itu pula. Ya, jadi sunahnya kain putih ya, tak boleh yang lain. Terus makruh selain kain putih, makruh. Makruh itu dari kata karoha, artinya dibenci, dibenci ya. Jadi pakaian kain putih. Terus jumlah kain kafan, laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Ya, itu aturannya. Kemudian lanjut tata cara memandikan, mengkafani. Iya. 1. Siapkan meja atau tempat untuk mengkafani. Ya. Biasanya kita tikar ya, tikar pakai kain. Bentangkan 4 atau 7 utas tali, siapkan tali. Dari kain kafan ya, dari kain kafan diambil kita 7
ikat tali. Nah, tali. Letakkan di kepala, leher, tangan, pinggang lutut, mata kaki mayit yang hendak dikafani. Ya. Jadi ulang. 1 di kepala, 2 leher, 3 tangan, 4 pinggang lutut, 5 mata kaki mayit, ya, atau yang lainnya. Terus hamparkan kain kafan 3 lapis. Ya, 3 lapis. Kemudian untuk perempuan lain ya, 5 lapis kain penutup, gamis, kain basahan dan sebagainya. Kerudung. Kemudian mayat diletakkan di atas hamparan kain kafan yang terisikan, kedua tangan diletakkan di atas dadanya. Di dada ya, macam salat. Ya. Tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh diluruskan, boleh. Boleh diluruskan, boleh. Boleh sedekah, mayat itu disedekapkan atau boleh lurus saja, boleh. Kemudian tempelkan kafan secukupnya pada bagian mayat, pusar, kelamin dan dubur, atau lubang-lubang lah. Semua lubang ya, hidung, mulut, ganjal ini, telinga ya, kemaluan, ganjal pakai kapas. Lalu seluruh tubuh mayit dibalut dengan kain kafan sampai rapi dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, jangan terbalik. Kemudian diikat yang sudah disiapkan. Berikan kapur baru sewangian pada mayit kecuali mayit sedang muhrim atau sedang ihram. Tak boleh diberi wewangian. Tak boleh ya. Dilarang berlebihan dalam mengkafani. Tak boleh. Berikutnya adalah menyolatkan. Nyalakan terus lagi syarat sah salat. Buatannya ya, salat jenazah berapa rakaat? Salat jenazah berapa rakaat? Ada, tapi 4 kali. Rakaat itu apa? Rakaat itu ruku. Sedang salat jenazah tak ada ruku, tegak aja ya, 4 kali takbir. Tanpa baca doa iftitah, tak ada iftitah ya, tak ada Allahumma ba'id wajah itu tak ada. Langsung baca Fatihah. Berikutnya adalah agama langsung aja. Ini Pak. Coba perhatikan. Pertama niat itu di hati ya, tempatnya di, tapi ulama sebagian membolehkan dilafadzkan, tapi tak boleh keras ya. Kedua, berdiri ya, harus berdiri, tak boleh duduk ya. Ketiga, bikin 3 saf, berdiri 3 saf atau 5 kalau banyak, yang pasti hitungan ganjil safnya, 1, 3 saf, 5 saf ya. Bapak pernah ceramah ke seberang, Bapak katakan di sini hebat, jemaah subuh 3 saf, jemaah subuh 3 saf, Safruddin, Safrizal, Safi 3 saf. 3, posisi. Jika mayat laki-laki, imam salat jenazah pas sejajar dengan kepala. Kalau perempuan tengah-tengah perut. Udah pandai ya semua. Kemudian 4, jenazah banyak. Disolatkan bersama-sama, berjamaah boleh. Dibariskan aja jenazahnya boleh ya. 5, mengangkat tangan, takbir. Suara sir ya, sir. Terus sholat gue beda lagi. Gue itu artinya mayatnya tadi tempat di mana entah mayatnya boleh sholat. Sama caranya dalam sholat jenazah yang hadir mayitnya. Kemudian di sholat di kuburan boleh. Jika kita tak sempat karena jauh misalnya, kita boleh sholat di kuburan. Nabi pernah praktekkan. Nah, halo,
Halo. Kisahnya Nabi pernah ke suatu tempat. Nabi tanya, kemana si Fulan? Si Fulan tuh tukang sapu masjid. Udah meninggal Rasulullah. Kenapa tak salah? Tahu. Marah Nabi. Mentang-mentang cuma marbot. Nabi tadi kasih tahu, marah Nabi. Kata di mana kuburnya? Maka Nabi pergi ke kuburnya dan sholat Nabi di kubur tukang sapu masjid tadi. Dia boleh sholat di kuburan. Berapa? Ya, bacanya. Ini bacanya ya, silakan. Ini nanti dipelajari. Bacaan macam-macam ya. Ada yang Fatihah, salawat, doa. Langsung. Semalam dia dah Oh, dah. Oh gitu. Boleh. Aku di sebelah pulang. Oke. Anak-anak kami, coba sekarang kita akan masuk ke praktek ya. Terlebih dahulu Bapak sampaikan video bagaimana cara memandikan dan mengkafani, menguburkan. Tadi mana? Yang terakhir. Udah punya dari sampaikan. Nah, tolong diperhatikan. Kita mulai perhatikan tayangan tentang memandikan jenazah. Mana volumenya? Udah belum? Udah. Nah. Anak kami, barangkali materinya Bapak anggap cukup dulu. Mari kita coba untuk langsung ke praktek. Cuma dalam layar ini nampaknya ada sesuatu yang salah teknis sehingga tak dapat diputar. Jadi kita coba langsung ke praktek aja. Siap? Oke. Jadi materi cukup ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.